Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa, kita bersama lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini sudah tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, khususnya setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan-ungkapan isi hati daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ungkapan-ungkap ini adalah kebenaran-kebenaran yang harus didengar, yang harus diterima oleh murid-murid. Saudara sekalian, ungkapan-ungkapan Yesus ini merupakan suatu tanda bahwa ada saatnya Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus akan pergi, Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Yesus akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi murid-murid, untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itulah rancangan Allah yang besar, rancangan Yesus yang sangat besar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara sekalian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, di situ berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian, Yesus ungkapkan ini agar tetap berharap agar Yesus melihat dan murid-murid tetap menunjukkan kasihnya, kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu bukti untuk mereka dapat mengasihi Yesus adalah Yesus berkata di sini, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi melakukan perintah Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang mereka lihat kepada Yesus, apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kenapa demikian saudara sekalian? Murid-murid adalah saksi utama tentang Yesus. Murid-murid selama kebersamaan murid-murid dengan Yesus, murid-murid melihat banyak hal perbuatan-perbuatan Yesus.
Yesus mengadakan banyak mujizat, perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan. Dan setelah Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, dan itulah yang harus menjadi topik yang sangat besar bagi murid-murid untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kelahiran, memberitakan tentang kematian, memberitakan tentang kebangkitan, dan memberitakan tentang kedatangan Yesus kembali. Saudara sekalian, itulah yang menjadi inti atau menjadi topik yang sangat besar kepada murid-muridnya. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan, memberitakan Yesus sebagai Juru Selamat, merupakan hal pelayanan, pemberitaan pelayanan yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang menjadi tanggung jawab daripada murid-murid. Namun Yesus berkata kepada murid-murid bahwa Yesus akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, kepada murid-murid, seorang penolong. Seorang penolong. Jadi Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja ketika Yesus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Tapi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa itu akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai selama-lamanya. Yang akan menyertai. Siapa dia itu? Yaitu Roh kebenaran, Roh Allah, Roh Kudus. Dalam perjalanan rohani murid-murid, dalam perjalanan pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran tentang Yesus, mereka perlu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memimpin murid-murid. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kepada murid-murid. Roh Kudus yang akan memberi hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan di dalam pemberitaan Injil, di dalam perjalanan murid-murid, saudara sekalian. Dan itu sudah terbukti ketika Yesus naik ke surga. Roh kebenaran itu diturunkan di loteng Yerusalem, dan mereka oleh kekuatan Roh Kudus, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, kata Alkitab. Kemudian mereka menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kebenaran. Dan saudara sekalian, oleh firman dan kekuatan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, ada banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Dan sampai hari ini saudara sekalian, di pagi hari ini, banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil, gembala-gembala, menyampaikan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, ada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan meneguhkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menguatkan para murid-murid. Roh Kudus juga yang akan menguatkan, menyertai penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini. Saudara sekalian, itulah cara kerjanya Tuhan, cara kerjanya Allah. Dia memberikan seorang penolong kepada murid-murid, kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini. Saudara sekalian, kalau saudara bisa menjadi seorang pelayan, saudara bisa menjadi seorang penginjil, saudara menjadi seorang pendeta, pemberita Injil, saudara bisa menjadi seorang jemaat. Itu adalah pekerjaan firman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, saudara bisa berada dalam Tuhan, saudara bisa memberitakan firman Tuhan, itu adalah satu pekerjaan firman, itu ada pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan saudara, yang menolong saudara. Sebab kalau itu adalah janji Yesus kepada murid-murid, dan Roh kebenaran itu akan menyertai murid-murid sampai selama-lamanya, maka demikian juga Roh Kudus itu menyertai saudara, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Selama Allah izinkan kita dalam dunia ini, Roh Kudus itu akan menyertai saudara. Roh Kudus itu akan menyertai kita, dan itulah janji firman Tuhan. Dan bagaimana saudara sekalian kalau Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu terus akan menyertai kita,
Ada komitmen di sini saudara sekalian dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian, memerlukan satu komitmen. Bagaimana penolong itu akan datang, tetap akan menyertai saudara, akan menjadi penolong bagi saudara. Mari, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Ini sangat penting dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan penginjilan kita, dalam perjalanan pelayanan kita, dimanapun saudara berada. Mari mengasihi Tuhan, mari mengasihi Allah. Ketika saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong. Tidak lepas saudara sekalian dari kita dapat mengasihi Yesus. Siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tetap cinta Tuhan. Mari kita tetap cinta Yesus. Sebab itu adalah perintah untuk kita dapat mengasihi. Itu adalah nasihat untuk kita dapat mengasihi. Mari kita tetap mengasihi saudara sekalian. Mari kita tetap mencintai Tuhan. Dasar kita memberitakan Injil, dasar kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Yesus tidak membiarkan kita sebagaimana murid-muridnya. Ketika mereka mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, maka roh kebenaran itu menyertai, memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan kepada murid-murid. Demikian kehidupan saudara, demikian kehidupan kita semua. Saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang jemaat, dimanapun saudara berada saat ini, mari kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Maka roh kudus itu, roh kebenaran itu akan datang kepada kita. Roh kebenaran itu akan memberikan kemampuan, memberi hikmat kepada kita, menuntun kita, menyertai kita. Kata firman Tuhan, sampai selama-lamanya. Nah saudara sekalian, ini sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Agar kita disertai oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Roh Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara sekalian, ketika Roh Allah diam dalam kita, sebab kita adalah bait Allah ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh itulah yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang tinggal hidupan kita, yang akan menjadi kekuatan saudara. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap mencintai Tuhan. Sebab hidup ini bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Dalam penginjilan, dalam pelayanan, dalam perjalanan iman kita bukan karena kekuatan kita, tapi kita minta kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, kekuatan Roh kebenaran itu tetap ada dalam kehidupan kita dan memampukan kita, memampukan saudara di dalam pengiring kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara pun di mana saudara berada saat ini, di saat saudara mendengar firman Tuhan, mengikuti program ini. Mari, bagaimana caranya? Kita tetap kuat, Roh Kudus menyertai kita. Firman Tuhan berkata, dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Dengan kata lain, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, maka kebenaran itu, roh kebenaran itu akan memberi kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, semangat kepada kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa setelah kita dengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biar senantiasa kebenaran firman Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kami, menolong kehidupan kami, memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini, biar senantiasa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Biar roh kebenaran itu terus akan memimpin kami, menuntun kami, memberikan semangat kepada kami, memulihkan terus kami, dan memberkati pribadi-pribadi di pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur biar kekuatan Roh Kudus selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin.